dan berjaga-jaga. Waspada dan berjaga-jaga. Ya, kita harus berwaspada dan berjaga-jaga. Nah, firman Tuhan ya terambil dari 1 Petrus ya. 1 Petrus ya, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Kita bisa baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada musuh kita, ya. Nah, perlu kita memahami, ya, menerima kebenaran ini bahwa ada musuh kita, lawan kita, yang sewaktu-waktu dia akan menyerang kita. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang sadar, tahu dia ada musuh, ya, tetapi dia tidak berjaga-jaga. Oh, kita ada musuh, betul ada musuh. Tahu, sadar, betul. Sadar artinya siuman, tahu, benar-benar ngerti, jangan tertidur, jangan terlelap, sadar ada musuh. Betul ada musuh, saya tahu ada musuh. Tetapi tidak berjaga-jaga. Nah, maka musuh akan menerkam. Ya, orang yang tidak berjaga-jaga itu akan diterkam oleh musuh, dihancurkan oleh musuh. Ya, maka musuh akan menerkam dan menghancurkan orang tersebut. Contoh, hal keuangan. Ya, hal keuangan. Ya, musuh menawarkan cara cepat untuk mendapatkan uang. Ini lagi terkenal ini. Bapak Ibu, supaya cepat kaya, kita begini apa? Yang lagi terkenal dan banyak yang ditangkap. Ya, judi online. Judo. Ada di sini yang tertarik dengan judi online? Oh, di sini tidak ada. Ya, tidak ada yang mengaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang tahu, dibeberkan di media sosial. Judi online itu, ya, judi online itu tidak akan membawa kebahagiaan, tidak akan bisa membuat orang sukses. Itu permainan saja, dan itu penipuan saja, dan itu bisa menghancurkan hidup orang yang terlibat dalam judi. Orang tahu itu. Orang tahu, sadar, tapi dia tidak berjaga-jaga. Ketika ditawarkan judi itu, dia tertarik. Mudah-mudahan, siapa tahu saya menang. Mudah-mudahan, ini saya terlalu banyak masalah keuangan saya, terlalu banyak utang saya. Kalau sekali menang, langsung sekian. Bukankah itu sesuatu peluang yang baik? Itu siapa yang menawarkan? Tuhan yang menawarkan? Oh, bukan. Si musuh menawarkan itu. Sadar tapi tidak berjaga-jaga. Akhirnya terjebak dengan judi online. Oh, usaha saya supaya wah hebat. Ya, memang saingan ini banyak. Kita harus pakai ini dan itu. Pakai apa Bapak Ibu? Ini dan itu. Pesugihan. Nah, di sini nggak ada ya. Halo. Amin. Halo. Oh, ada. Ada di sana-sana maksudnya. Ada orang Kristen. Suatu ketika saya, istri bersama anak-anak pergi ke Banyuwangi. Kami mau rekreasi dan membaca wisata rohani di satu daerah, dan itu agak seram juga tempatnya. Wah, ayo Bang, ya kita pergi sama anak, siap. Kami pergi dan itu sebuah kayak ada hutan-hutannya. Ternyata wisata rohani adalah saya katakan itu penyembahan berhala. Semua agama ada di sana, dan termasuk kita Kristen ada patung Tuhan Yesus, kemudian ada lilin, ada dibakar-bakar, dan penjaga ada yang jual. Bapak, mau saya persiapkan bahan-bahannya? Ini lilinnya, ini dupanya, ini itu apa? Orang Kristen juga sudah ke sini katanya. Kalau hari Sabtu Pak, orang Kristen datang ke sini dan doa-doanya dikabulkan.
dikabulkan. Saudara mau pergi ke sana? Enggak. Ya. Mau pergi ke sana? Tidak. Ternyata orang Kristen masuk ke sana. Dan kami sama anak-anak masuk, wah rasanya ini wah. Masing-masing kami berdoa, semua berdoa. Tuhan, tubuh dengan kuasa. Wah, itu tempatnya memang ya dibuat sedemikian rupa, dikondisikan sedemikian rupa. Semua agama ada, ya, termasuk ya orang Kristen ada, patung Tuhan Yesus, kemudian semua ada banyak ini dibakar ini. Ya, itu namanya penyembahan berhala. Oh, tahu, orang tahu itu nggak bagus, tapi tergoda. Yang penting saya dapat uang. Ya, tidak berjaga-jaga, akhirnya terjebak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang sadar, saya tahu ada musuh. Iblis berjalan berkeliling, saya tahu. Ya, dan musuh dianggap sebagai teman yang parah. Jadi musuh itu dijadikan teman. Ya, wah ada nggak orang membuat dia jadi teman? Ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena dijadikan teman, maka musuh itu akan mengikat orang tersebut. Ya, mengikat orang tersebut. Contohnya adalah terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan. Ya, dia tahu ini nggak bagus, ini nggak benar. Tapi saya perlu juga supaya saya mendapatkan sesuatu. Waktu saya di Palembang, saya punya teman sama-sama anak muda kami merantau, dan dia pakai cincin. Dan cincin itu katanya sudah diisi. Tujuannya supaya bosnya senang sama dia. Terus saya bilang, "Lai, kenapa pakai begitu? Kita orang Kristen." "Oh, enggak apa-apa, Lai. Ya, ini tujuannya baik kok, bukan mau mencelakakan." Ya, tapi kan itu ada kuasanya di situ. Ya enggak apa-apa, biar double. Ada kuasa Tuhan, ada kuasa dari kuasa gelap. Jadi kalau kuasa Tuhan kita berdoa belum dijawab, nah kita mainkan yang sebelah sini. Halo, mau mainkan yang mana? Sebelah sana atau sebelah sini? Atau dua-duanya? Mainkan di sebelah sini kok belum mampan, kita berdoa nggak mampan, udah mainkan aja sebelah sini. Itu ada yang melakukannya, jadi menjadi teman. Ya, mulai ada yang terlibat dalam perkumpulan. Ya, kemarin cerita dengan Pak Gembala di sini, dengan Pak Erik, rupanya hampir sama pengalamannya, pernah terlibat. Pernah saya disembuhkan. Kenapa? Ya waktu saya sakit sekian lama, gak sembuh-sembuh, saya sudah berdoa. Kemudian ada suara berkata, ya udah pergi saja, ada nenek yang bisa sembuhkan. Nanti pergi ke sana. Akhirnya saya setuju, padahal saya tahu itu gak bagus, tapi yang penting saya sembuh. Nah, ada orang yang akhirnya jadi pergi ke paranormal. Apa Bapak Ibu? Paranormal. Normalnya Parah. Nah, kemudian siapa yang lebih parah? Paranormal atau yang pergi ke paranormal? Yang pergi ke Yang pergi ke paranormal. Itu normalnya parah. Ya. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan saya katakan, tidak parah kita gitu ya. 1, 2, 3. Tidak parah. Kita. Normal-normal saja semua, amin. 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 Normal semua, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Harus normal. Amin. Yang tidak normal itu kita singkirkan. Ya. Nah, ada orang yang memiliki jimat-jimat. Dia tahu itu nggak bagus. Ya. Oh, saya seorang perantau. Ada orang berkata begitu. Supaya saya aman di perantauan, saya perlu kekebalan. Saya perlu supaya tahan banting, supaya saya dapat cepat pekerjaan, supaya bisnis ini lebih cepat. Saya pakai ini dan itu. Dia tahu itu tidak baik. Ya, ada satu wawancara ditanya bagaimana orang itu setelah bertobat dan dikatakan, boleh nggak sih saya coba-coba? Dan dikatakan jangan pernah coba-coba. Kenapa? Karena ada harga yang harus dibayar. Ada tumbal, saudara. Dia bongkar itu, dia bongkar. Jangan coba-coba. Kalau sudah kita coba-coba melibatkan iblis, melibatkan musuh itu, maka dia akan mengikat kita dan begitu sulit untuk keluar. Nah, ada seorang yang akhirnya dia mengikuti gereja setan. Ya, ketika dia lepas dari sana diserang habis, dikejar habis. Dia bilang, wah ini susah, saya terus dikejar, hendak dibunuh. Ya, tapi puji Tuhan, dia bilang, kuasa Tuhan luar biasa. Ya, hanya karena kuasa Tuhan saya bisa lepas. Jadi ada orang yang tadinya terlibat, dan tapi ternyata bisa juga lepas. Ya,
garis akhir hidup orang yang terlibat dalam kuasa kegelapan yang menjadikan musuh itu sahabatnya, mengandalkan kuasa-kuasa lain, maka garis hidup orang itu adalah sengsara. Kalau dia tidak bertobat, maka maut. Jujur ya Bapak Ibu? Iya. Kuasa kegelapan tidak akan memberi kebahagiaan yang abadi. Memang secara manusia bisa. Ada orang buktinya Pak Pendeta, saya lakukan, ya saya berhasil. Ayo, ada seorang yang bertobat. Waktu dia perbaiki di depan gereja kita ada bilang dia memperbaiki ya teknisinya. Kemudian kami berbincang. Ternyata dia dulu bukan seiman dengan kita. Istrinya seiman dengan kita, istrinya setia, tapi dia bukan. Dia lakukan semuanya, bisnisnya hebat luar biasa. Tapi satu ketika dia berjumpa Yesus dan dia bertobat, tapi dia bilang, Pak Pendeta, setelah saya bertobat, bisnis saya jadi susah. Dia tadinya gampang karena menggunakan itu dan ini. Sekarang saya berdoa saja, tapi susah. Justru ada tantangan, ada serangan, bolak-balik penyembratan. Tapi satu hal Pak Pendeta, sekalipun keuangan kami tidak seperti yang dulu, tapi kami mengalami kebahagiaan di dalam Kristus. Amin. Amin. Wah, sudah luar biasa. Berarti Bapak mengalami sendiri kuasa Tuhan. Dan dia tidak full time jadi hamba Tuhan, tapi dia giat membawa jiwa sekarang. Ya, dia giat membawa jiwa. Karena saya memimpin di komsel saja Pak Pendeta. Wah, saya bilang mantap, semangat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kuasa kegelapan itu terus bergerak. Dia tidak tinggal diam. Dia mau menyerang. Kita tidak luput dari serangan musuh itu. Ya, saudara tidak luput. Jangan berkata, oh imanku sudah kuat, aku rajin berdoa, rajin beribadah, aku pasti aman. Tidak. Dia akan menyerang. Dia berusaha, maka dikatakan berjalan, berkeliling. Ya, musuh itu terus bergerak, maka kita harus terus juga berjaga-jaga. Siuman, waspada. Lihat sekeliling kita, perhatikan gerak-geriknya, lihat dia bekerja sedemikian rupa. Dan kita tahu ada hamba-hamba Tuhan yang sudah luar biasa terkenal, kena serang juga semua. Perhatian juga jatuh dalam dosa, jatuh dalam hal keuangan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menang terhadap serangan musuh? Ini yang penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tunduk kepada Allah dikatakan, ya. Merendahkan diri, menekankan sikap kita, mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Bergantung kepada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas firman Tuhan katakan, ya, kita harus datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah, tunduklah kepada Allah. Ya, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7 berkata, karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat, yang berkuasa. Kita datang kepada Dia, merendahkan diri, tunduk, memohon kekuatan dari Dia, memohon belas kasihannya, dan kita serahkan segala hidup kita kepadanya, segala kekhawatiran kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, orang yang tidak merendahkan diri bisa kena serangan. Waktu kami kuliah, seorang dosen kami dari Amerika, dia orang Indonesia tapi lama di Amerika. Dia menyaksikan ada seorang hamba Tuhan, ya, dia tidak berjaga-jaga. Awalnya tujuannya baik. Dia berkata begini, saya mau melayani orang-orang yang ada di diskotik itu. Mereka adalah jiwa juga yang perlu dibawa kepada Tuhan. Tapi seorang temannya berkata, hati-hati tuh, hati-hati. Kalau kamu tidak kuat, kamu bisa terserah. Oh tidak, itu harus kita layani. Ya, kemudian akhirnya dia ke
Kesimpulannya dia ambil waktu untuk pelayanan itu, dia pergi ke sana. Awalnya dia bisa, ya, dia pergi, dia beritakan Injil, kemudian terus minggu pertama, minggu kedua, kemudian bulan selesai, minggu berikutnya apa yang terjadi? Dia mulai ikut minum. Sampai-sampai akhirnya dia mabuk, dan ya orang-orang yang dalam dunia gelap itu yang mengatakan dia berubah. Dari terus akhirnya dia jauh dari Tuhan, dan kemudian dia kalah. Saudara perhatikan, kalau tidak merendahkan diri, kalau kita menganggap diri kita kuat, musuh akan menyerang kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti kita mengakui Dia. Ya, Dia ada, Dia berkuasa, akui Tuhan. Jangan kita memegahkan diri kita. Jangan kita mulai, oh aku bisa, nggak apa-apa. Ya, contoh kita butuh Tuhan. Kita mengakui Dia ada. Pagi-pagi baru bangun, kita berkata, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Amin. Ada yang baru bangun langsung berdoa dulu, atau langsung bikinkan bisnis hari apa ya? Usaha hari ini gimana ya? Atau langsung kalau pagi-pagi baru bangun apa yang kita cari? Bapak Ibu? Tuhan, doa. Tuhan, doa. Tapi ternyata enggak. Banyak orang langsung cari HP. Apa berita apa hari ini? Siapa yang lihat? Hati-hati dia. Maka ada orang berkata, kalau Alkitabnya tinggal, dia nggak terlalu pusing. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, padahal dibelinya, dia pusing ya. Jadi digoda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Kita mau bepergian. Tanda kita berkata, kita mau mengakui Tuhan. Kemudian kita berkata, Tuhan berkati kami hari ini. Engkau berkuasa. Ketika kita menghadapi tantangan, kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya Yesus, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yesus hidup di dalamku, aku di dalam Yesus. Kita menjadi hambanya, kita mau taat kepadanya, kita mau dengar suaranya. Untuk itu, supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bisa melakukan apa yang Dia mau. Maka mari bacalah firman Tuhan. Amen. Bacalah Alkitab. Kita akan tahu tunduk kepada Allah. Apa yang firman katakan, akhirnya kita mengerti. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui Tuhan, dan bersandar kepadanya. Ada amin? Amin. Kita mulai baca kitab suci. Mulai berdoa, terlibat dalam doa-doa, mulai memuji Dia. Hanya Dia yang layak dipuji, ditinggikan, apapun situasi yang kita alami. Hati-hati Bapak Ibu, serangannya adalah supaya kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang banyak orang tidak mau tahu lagi tentang gereja, tidak mau tahu lagi tentang Tuhan. Mana Tuhan? Mulai hidup secara dunia. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, musuh memiliki kuasa, tetapi dia tidak maha kuasa. Kita harus sadar musuh itu punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Ya, maka dikatakan karena musuh ini memiliki kuasa, maka jangan pernah meremehkannya. Jangan remehkan dia. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan remehkan. Jangan remehkan. Bahaya saudara. Jangan remehkan dia. Jangan anggap remeh. Musuh ini tidak pernah berhenti untuk menyerang, dan dia memiliki berbagai cara, berbagai strategi dia gunakan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Tadi dikatakan, dia digambarkan singa yang mengaum, bukan kucing yang mengaum. Coba, ya kiri kanan dan katakan, singa bukan kucing. Singa bukan kucing. Singa menggambarkan kekuatan. Punya kekuatan dia. Dia punya daya tarik. Bisa mengikat. Bisa menghancurkan. Tetapi kalau kucing, ya kita manja-manja. Kita gendong-gendong. Ya, siapa yang mau gendong-gendong singa?
Nah, selesai. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, kita biarkan dia menguasai kita. Hati-hati. Ya. Singa yang mengaum, dia punya kuasa, dia bergerak, berjalan, berkeliling. Artinya ia aktif, tidak berdiam diri. Dia bergerak, terus tidak tinggal diam, dia mencari, berarti ada sasarannya. Firman Tuhan katakan, sekiranya mungkin orang yang sudah percaya, yang sudah lahir baru itu pun dia mau jatuhkan juga. Ya. Jadi dia bergerak, berkeliling terus. Ya. Yang dapat ditelan, siapa yang dapat ditelan? Yang lemah imannya, yang tidak berjaga-jaga, yang tidak mengisi kebutuhan rohaninya, yang tidak suka berdoa, tidak suka beribadah, tidak suka menyembah Allah, tidak suka memuji Tuhan, tidak suka dengan firman Allah, tidak suka dengan pelayanan. Orang ini sasaran empuk daripada musuh. Orang ini istilahnya kosong. Ya. Ada beberapa kesaksian teman-teman, dan kesaksian yang seperti itu pernah saya alami. Ya. Ada orang karena mulai stres menghadapi persoalannya, mungkin ada sakit penyakit, keuangan, kemudian apa yang dibisikkan oleh musuh itu. Musuh itu berkata, sudah, bunuh diri saja. Bunuh diri saja, selesai. Di Kupang, keponakan saya bekerja di sana. Dan ketika dia pulang dia bilang, oh, ada satu jembatan di Kupang, dan hampir tiap minggu ada anak-anak muda lompat bunuh diri. Jembatan itu terkenal. Ketika punya masalah, punya pergumulan karena tidak ada iman, pergi ke sana lompat. Selesai. Dan ada yang mendengar suara itu, bunuh diri. Kami melayani seseorang melalui doa saja, telepon. Waktu hari Minggu dia datang ke gereja pertama kali, dan setelah selesai kami ibadah, saya khotbah, dan di akhir Bapak Ibu yang ada beban pergumulan, mari sampaikan pergumulan, kita akan doakan. Nah, kemudian hari Senin dia telepon, pendeta, tolong doakan teman kami hilang. Hilang bagaimana? Sudah 3 hari hilang. Hilang betul. Dan sudah lapor polisi pun. Wah, kemudian kita berdoa. Ketika kami berdoa, kuasa Tuhan bekerja, dan anak muda ini yang hilang ini selama 3 hari baru dia tersadar di salah satu tempat, dan dia baru telepon dengan temannya, saya ada di sini, saya nggak tahu depannya, tapi di belakang ada satu ruko begitu, dia ada pohon-pohon di situ. Selama 3 hari dia di situ tidak ada yang lihat. Nah, kemudian setelah sadar masih agak bingung, kemudian temannya tunggu di situ, kami akan datang. Kemudian teman-temannya datang, kemudian telepon kami. Pak Pendeta sudah ketemu orangnya, ada di sini. Kasih telepon kepada saya. Halo, ya, ngomongnya nggak bisa. Berdoa ya, Tuhan nggak bisa. Kemudian, oke, ikuti saya berdoa. Ya Tuhan Yesus, terus ikuti mulai lancar. Terima Yesus ya, mulai lancar. Amin. Kemudian saya tanya, kenapa kamu alami seperti itu? Apa yang terjadi? Begini, Pak Pendeta. Hari Jumat itu malam saya ke toilet. Ya mereka sebenarnya praktek aja di Bali dari NTT. Nah kemudian setelah saya keluar dari situ ada suara berkata, ayo mari bunuh diri. Jadi dia keluar dengan suara itu dan pergi terus jalan aja, kayak dikendalikan oleh sesuatu begitu. Waktu dia bilang saya dengan bunuh diri saya, dia bilang kamu punya masalah. Dan dia bilang betul Pak, saya punya masalah. Hati-hati. Ya. Jadi musuh itu ada kuasanya, tapi dia tidak maha kuasa. Yang lemah, yang tak berdaya, hendak dihancurkan. Seorang teman, ya sama-sama dosen, dia sekian lama sakit, ya dia cuci darah terus. Tiba-tiba dia merasa ya hampa hidupnya, tidak nyaman. Dan kemudian dengar suara, kamu kan masih punya samurai. Dulu teman ini orang jalanan, preman, tapi ditangkap Tuhan, bertobat ya, masuk sekolah teologi, ya, dan jadi pelayan Tuhan. Tapi itu pun masih diserang karena dia sakit. Udah gak ada di hidupmu, bunuh diri saja. Dan dia mau ambil itu samurai dan mau bunuh diri, tapi tiba-tiba dia ingat Tuhan Yesus. Besoknya dia ke kantor saya dan kemudian, wah,
Bro, saya begini-begini. Dia cerita, wah, serangannya datang. Tidak berdoa, tapi berdoa. Jadi dia punya kuasa tapi tidak mau kuasa. Cepat datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dia berjalan berkeliling. Bahkan ada orang yang sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Jangan berharap sudah aman. Oh, saya sudah pelepasan, saya sudah aman. Belum tentu. Karena kuasa gelap itu berjalan berkeliling, mencari siapa yang bisa dapat ditelan. Adakah orang itu masih bisa dikerjain atau enggak? Kalau masih bisa, dia akan masuk, saudara. Perhatikan ayatnya, dikatakan Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Ya, tetapi ia tidak mendapatkan, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Rumah yang ditinggalkan yang mana? Yang orang tadi, yang sudah dilayani, kemudian dilepaskan roh jahat itu. Tapi dia cari lagi. Dan ternyata apa yang terjadi, saudara? Dikatakan, maka pergilah ia, musuh itu, kuasa gelap itu, si jahat itu, dan mendapat rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Wow. Tidak diisi dia dengan firman Allah. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat dan lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Oh, saya orang Kristen. Orang Kristen sebut orang Kristen saja dikerjai. Oh, saya sudah pelayanan. Dia berusaha mengerjai. Ya, kami melayani di Bali, serangannya luar biasa. Luar biasa. Hanya karena pertolongan Tuhan saja. Kita lemah. Dia punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Ya, jadi yang kita lakukan adalah menyadari hal itu, berjaga-jaga. Dia punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Ya. Contoh-contoh di mana dia menyerang, terjadi peperangan di rumah tangga. Ada tamu datang, namanya cek dan cok. Ya, ibu datang mulai cek, bapak juga cok, cek. Pernah mendengar rumah tangga cek cok? Karena dibiarkan tamu datang, tamu cek dan cok. Lihat kiri kanan dan katakan hati-hati dengan cek dan cok. Oh, rumah tangga banyak yang cek, saudara. Apakah pelayan-pelayan Tuhan diserang? Diserang habis. Diserang. Ya. Saudara, dia serang. Ada seorang ini, ya, kesaksian saja ya, bisa kita lihat supaya kita berjaga-jaga. Ada seorang teman dia pelayanan, hamba Tuhan, ada pelepasan, pelayanan, kemudian dia pulang. Kemudian malam mau tidur, anaknya masih kecil, anaknya ditaruh istrinya di tengah. Saya pikir semua kita dewasa, ya, di tengah. Dan teman ini, sang bapak berkata, "Mam, anaknya taruh di pinggir." Si mama nggak mau, harus di tengah. "Mam, anaknya taruh di pinggir." Istrinya nggak mau, tetap anaknya di tengah. "Mam," nggak boleh cicok datang. "Mam, taruh di pinggir anak kita." Nah, kemudian si cek bilang, "Nggak mau." Apa yang terjadi? Cekcok. Langsung bongkar, datang ke rumah. Saya malam jam 12 kita datang ke rumah. Kenapa? Teman ini pelayan Tuhan, dia bukan pelayan, ya sama sekolah dengan dia cerita, wah ada seorang kita berdoa, tapi puji Tuhan yang ibu istrinya itu luar biasa ya, tidak mempermalukan suami dan waktu akhirnya berarti saya terjatuh. Ada serangan, ya rumah tangga bisa cek dan cok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan orang Kristen
ya yang sudah diberkati Tuhan, usaha bagus, tapi pada akhirnya lupa kepada Tuhan. Asik dengan berkat. Adik-adik yang diberkati bisa lupa dengan sang pemberi berkat. Itu pekerjaan kuasa doa. Ya, supaya kita hanya lupa sama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengapa kemudian terjadi pertikaian sesama hamba Tuhan. Yang masuk ya kepada hamba Tuhan ke gereja. Musuh itu bisa masuk ke gereja. Setuju Bapak Ibu? Bagaimana mungkin ketika kita lagi dengan khotbah, tiba-tiba si bilang, tadi kompornya sudah dimati belum? Dia lagi dengan khotbah. Tadi helm di mana? Saya pernah marah waktu ngajar khotbah di kapel mahasiswa. Tiba-tiba hujan. Ada yang hehe mau kemana? Ambil helm Pak, helm biarin aja bahasa orang kita lagi ibadah. Halo, betul ya? Amin. Masa helm dipikirin kita lagi ibadah loh. Utama Tuhan. Amin. Amin. Oh, tiba-tiba ada yang senyum-senyum terus ya. Maka ibu pendeta biasa di belakang dan dilihat. Yo, ini serius dari lah. Ternyata ada WA masuk. Ini lagi ibadah. Kalau ada WA masuk, Bapak Ibu mau buka HP atau tetap dengar fokus khotbah? Harus dengar Khotbah. Tapi musuh berkata ini ada penting ini, ada ketakutan. Memang tidak ada ketakutan. Ada ini tapi khotbah. Kacau pikiran kita dibuatnya. Akhirnya buka. Akhirnya senyum-senyum sendiri. Di sini serius, di sini senyum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, musuh ya terus bergerak, berjalan berkeliling. Maka untuk itu, ya lihat musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi roh-roh penguasa. Di Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Wow, dia punya kuasa tapi tidak mau kuasa, tapi dia terus bergerak dan bukti menunjukkan ada banyak yang berjatuhan. Musuh menyerang kita pada titik-titik kelemahan kita. Ini salah satu strategi musuh. Kita harus sadar saya lemahnya di mana. Ya, ketika kita sadar kelemahan kita, jaga diri di situ sebab iblis akan datang. Ada orang yang dia lemah dalam keuangan. Saya tahu, dan ketika dia cerita dalam satu kepengurusan dan dikatakan saya ditunjuk jadi bendahara, saya bilang jangan coba-coba. Dia lemah di keuangan. Yang tawangnya siapapun kalau di tangannya habis. Kalau ini jadi bendahara bagaimana Bapak Ibu? Kamu memberi dirimu untuk jatuh dalam pencobaan. Jangan terima saya katakan. Karena dia sadar kelemahannya. Kalau bapak-bapak ada yang kelemahannya wanita, ada bapak-bapak, ada ya, tapi nggak di sini ya. Saya katakan di Bali itu kan kalau kita naik motor, tiba-tiba ada ya nona-nona gitu di depan kita, ya pakainya nggak jelas. Ada seorang perkataan, nggak dilihat barang bagus, dilihat dosa, jadi gimana? Nah, saya katakan di mahasiswa, kalau kalian ketemu seperti itu, cepat langsung berdoa, jangan tutup mata nanti nabrak. Kalau naik motor, bagaimana kita tutup mata? Tuhan Yesus tolong saya, kan gitu. Katakan, kalau saya bilang aja, Pak Pendeta, lihat jalanmu, jangan lihat kiri kanan. Bersuara ya Bapak Ibu ya. Ya. Mulai tergoda dengan punya orang, dia depan. Nah, begitu, jangan lihat punya orang. Berkatakan, jadi saya katakan begitu. Dan memang harus sadar, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana titik lemah saudara? Sadari itu. Jangan bentengi diri di situ. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Seorang anak muda kami layani dan kemudian dia berkata, Pak Pendeta nggak apa-apa kan? Dulu orang ini pemabuk, nggak apa-apa kan? Sloki, dia ada teman, menghargai teman. Padahal saya doakan, dia doa pengakuan, doa pelepasan. Dulu kalau dia mabuk luar biasa, nggak ada tandingannya. Kemudian dia bertobat, dia setia kepada Tuhan, menjadi tim kami dalam pelayanan. Tapi terakhir saya dengar jatuh lagi, minum lagi, dan pernah tabrakan. Saya bilang, aduh kamu, kan awalnya satu sloki, nggak apa-apa dikit menghargai teman. Habis satu sloki, 2 sloki, 1 gelas, 1 botol, 1 jerigen.
Ya, jadi jangan beri kesempatan. Amin. Coba lihat kiri kanan. Amin. Katakan jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan. Jangan katakan sedikit-sedikit saja. Selesai. Selesai. Ya, terbuka, ada pintu yang terbuka yang kita beri kepada dia. Dia kerjai kita. Musuh itu punya kuasa tapi tidak mau kuasa. Jadi jangan terlalu takut, tapi kita harus membentengi diri. Karena kita sadar ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian musuh itu menyerang kita berjalan berkeliling. Jangan kasih kesempatan, jangan tinggal diam. Kemudian firman Tuhan katakan, lawan. Amin. Lawan. Nah, kebenaran yang ketiga adalah kita harus melawan musuh. Berdiri tegang. Ya, berani menghadapi musuh, berani menolak godaan-godaan itu, berani menentang kuasa kegelapan itu, enyah kuasa iblis, enyah penggoda, pikiran negatif, pikiran jahatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, bagian ini menunjukkan supaya kita menghadapi musuh, jangan takut tapi jangan kompromi. Lawan dia, lawan dia. Dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama dari dikatakan dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita setingkah lamanya, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena segala kuasa ada pada kata Yesus. Kita nggak ada kuasa, tapi kita tunduk kepada Dia. Kita bersama dengan Dia. Karena Yesus punya kuasa, kuasanya Yesus ada pada kita. Amin. Kita tunduk kepada Allah. Ketika diserang kita tolak dalam nama Yesus. Kita persiapkan diri kita. Ada perlengkapan senjata Allah kita kenakan. Kita hadapi Dia. Dan jangan loyo, jangan lemah, jangan takut. Firman Tuhan katakan roh yang ada pada kita ini lebih besar kuasanya dari roh-roh di dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Ketika kita percaya Yesus, dimeteraikan dengan roh. Roh Kudus ada pada kita. Roh Kudus ada pada saudara yang percaya Yesus. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan sentuh sedikit dengan senyum. Roh Kudus ada pada kita. Jangan takut. Firman Tuhan katakan Allah bersama dengan kita, Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan akan tolong kita ketika kita lawan kuasa kegelapan itu. Kita akan menghadapinya dan kita akan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Allah di pihak kita, amin. Amin. Kenakan seluruh perlengkapan senjata. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakan. Dan ini terus kita ya diperlengkapi, saudara. Peperangan ini terus menerus. Dalam ibadah 2 minggu yang lalu, istri saya ada selalu di belakang dan memperhatikan. Setelah selesai ngobrol-ngobrol, saya langsung ke bawah. Kemudian istri saya lihat ini ada seorang ibu kok agak sedih. Ada apa ya? Kemudian dipanggil, ngobrol-ngobrol ada apa? Dia bilang pertama nggak ada apa-apa. Akhirnya dengan suaminya datang, kemudian sharing dan kemudian dia mulai terbuka. Dia usaha. Saudara, awal buka usaha bagus sekali. Makanan, ya dia buat bagus, laris. Yang kira-kira jam 2 ya, dia buka begitu. Sore udah selesai, hanya 2-3 jam sudah habis. Laris manis. Ya, dan pernah dibawa pemerintah ini karyanya dikasih ke pastor. Wah, enak sekali. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Nggak laku. Bukan hanya nggak laku, dia buat nggak jadi. Dia mulai lemah. Ada masalah apa? Dia mulai merasa ini yang udah kedua kali. Pernah waktu usaha warung berhasil, kemudian hancur lagi. Ini sudah berhasil, mulai merosot lagi. Dia sedih sekali dan puncaknya adalah dia merasa hidupnya hampa, blank. Sampai suaminya bilang, aduh kasihan istri saya. Udahlah, pokoknya dihibur dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya
istri layani dulu, kemudian setelah berdoa saya dipanggil, Pak kita berdoa, oke kita berdoa. Kemudian ini lawan, saya bilang, kau percaya Yesus? Roh yang ada pada kita lebih besar kuasanya. Kau percaya? Saya Mas Parman, Mbak Hani percaya? Percaya Pak. Berani melawan? Berani, harus. Oke? Kemudian kita bimbing, kasih kebenaran firman, hadapi. Jadi kalau saya berdoa buat mereka, bukan saya yang menghadapi, kalian yang harus menghadapi, kalian yang diserang. Jadi kami hanya membantu, saya katakan. Iman kalian, apa yang kalian imani. Ya, kemudian setelah bincang-bincang, kemudian kita berdoa. Ya, kenapa kemudian dari awal? Biasanya gampang, sederhana. Pokoknya masakan itu nggak terlalu rumit. Tapi ketika baru dibuat nggak jadi sampai anaknya kasih tahu, kenapa mama nggak kerja, kenapa nggak jualan, kenapa nggak buat lagi. Dia semakin sedih rasanya. Nah setelah sharing dan dibuka semua, kemudian kami berdoa. Hadapi. Jadi nanti bilang sama istri, ngomong sama dia, kamu ke pasar, beli bahannya, waktu ke pasar doakan, bahan yang beli doakan. Kemudian buat, doakan. Waktu buat itu doakan, Tuhan, kami persembahkan, kami buat dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Ya, kemarin pagi-pagi kami ada doa pagi. Dia ikut doa pagi terus. Kemudian saya katakan, Mas Forman, Pak Hani, bagaimana hasil? Wah, puji Tuhan Pak. Jadi, puji Tuhan Pak. Laku semuanya Pak. Puji Tuhan. Bersama Yesus kita menang. Amin. 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 Sederhana tapi ini bisa mengacaukan. Tapi ketika dia berdiri teguh, hadapi, tolak, saya katakan, perasaan-perasaan yang buat tak berdaya, tolak dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa yang mau menggagalkan, mau menghancurkan, usir dalam nama Yesus. Dan dia praktekkan, saudara. Hasilnya, buktinya bisa. Laris habis jualannya semua. Dan saya katakan, ingat selalu kepada Tuhan. Jangan ketika sudah berhasil terlalu asik nanti dengan pekerjaan, kemudian lupa berdoa, lupa datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita melihat bagaimana serangan itu terus menerus. Nah, dia tahu ya, iblis itu melihat kelemahan-kelemahan kita, dan kita harus bentengi diri kita, dan dengan iman kita harus lawan apa yang masih mengikat kita. Mari kita menyelidikinya, temukan dan putuskan, tolak dalam nama Yesus apa yang menjadi ya tumpuan daripada kuasa gelap itu. Mungkin ada di antara kita masih terikat dengan kebiasaan yang lama. Mas Pendeta, saya terus terpancing dengan marah-marah. Bagaimana ini? Ini kelemahan saya. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau selesaikan. Saya tidak mau terpancing dengan marah-marah. Dalam nama Yesus, ya, kebiasaan amarah, kebiasaan marah-marah saya tolak dalam nama Yesus. Amin. Oh, saya gampang sakit hati. Ini nggak di sini ya. Ya, nggak di sini. Tapi hampir semua sih orang gampang sakit hati. Terus tersinggung sedikit sakit hatinya luar biasa. Saudara, kenapa sakit hati? Karena dimasukkan ke hati. Jadi lain kali jangan masukkan ke hati, supaya jangan sakit hati. Ya, saya bilang jangan. Pokoknya datang sama Tuhan, lepaskan saja. Dan kemudian berdoa. Nah, apa menjadi hal yang membuat kita ya di mana kuasa kegelapan itu akan menyerang? Di mana kelemahan Bapak Ibu? Selidiki. Tuhan, aku pernah terlibat dengan kuasa-kuasa ini. Mungkin ini yang membuat saya, iman saya nggak bisa bertumbuh. Saat ini Tuhan, aku percaya kepadamu, aku berserah kepadamu, dan aku tolak ini semua. Perbuatan-perbuatan masa lampau yang melibatkan kuasa-kuasa kegelapan ini, aku singkirkan, aku cuci bersih. Harus begitu, dari diri kita. Aku tolak, tidak mau lagi melibatkannya. Lawan dia, jangan beri kesempatan. Amin. Tolak. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita baru pulang dari gereja ini, baru dengar firman, naik motor disenggol oleh orang, hanya sedikit saja mulai terpancing. Wah, mau mengatakan sesuatu yang tidak baik, langsung tetap, langsung berdoa, Tuhan tolong. Amin. Sungguh saja Tuhan tolong. Ya, ada suami istri yang tiba-tiba hendak ribut besar. Ada suara-suara yang mau buat mereka marah, mau mereka saling berkelahi, seperti itu. Musuhan. Kemudian saya katakan, nah, Bapak Ibu, suami istri kan
normal-normal saja ya, ada sedikit selisih paham ya, ada cekcok ya, biasa ya. Yang tidak biasa kalau semakin ya dikompori, semakin menyala, itu nggak normal. Jadi kalau ada persoalan dalam rumah tangga itu biasa. Dan saya katakan, kalau seorang ibu mulai marah kepada suaminya mau berkata begini, Mam, oke, kamu boleh marah, tapi kita berdoa dulu. Ya, ketika istri mau marah ya tadi kepada suami berkata kita berdoa dulu. Ketika suami mulai marah, papa boleh marah, kita akan marah. Oke, kita siap marah, tapi kita berdoa dulu. Apa yang terjadi, saudara? Yang membuat tadi memancing kita marah, memancing sakit hati, memancing supaya perang terjadi di rumah, dia lari kucak-kacir. Lawanlah iblis, dia akan lari. Tolak dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat menang. Kita bukan orang-orang yang kalah, bukan pecundang, tapi firman Tuhan katakan kita lebih daripada menang. Hadapi musuh itu. Apa yang kita lakukan? Pertama, saudara, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, percaya pada Yesus, terus bersandar pada Dia. Bacalah firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Puji Tuhan, layani Dia. Yang kedua, lihat, sadar kita, musuh itu punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Ada kekuatan dia, tapi bisa kita lawan. Untuk itu yang ketiga, kita harus melawan dia. Amin. Kita tunduk kepala sejenak, pemain musik dengan pemimpin pujian maju ke depan. Saudara.